Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu udara terasa ganjil. Bukan dingin, bukan panas, lebih seperti ada sesuatu yang ikut berdiri di sudut-sudut rumah setelah Bapak dimakamkan. Sejak malam tahlilan pertama selesai dan para tetangga pulang, Ibu tampak berbeda. Biasanya beliau selalu memastikan kami makan, memastikan lampu depan menyala, memastikan semua pintu terkunci. Tapi malam itu, tidak. Ia duduk di kursi tua dekat ruang tengah, memandangi lantai seperti sedang menghitung sesuatu yang hanya dia yang tahu. Aku dan adikku, Dina, saling melirik dari dapur, hanya mengintip dari balik lemari es. Dina memegang ujung bajuku dengan erat, seakan kalau ia melepaskannya sedikit saja, sesuatu yang tidak terlihat bisa menarik salah satu dari kami. Aku takut, Mas, bisiknya. Tenang, Ibu cuma capek. Kalimat itu terdengar tidak meyakinkan bahkan di telingaku sendiri. Sejak tahlilan selesai, Ibu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Bahkan ketika Bu Lastri menawarinya teh hangat, Ibu hanya menggeleng tanpa menatap siapapun. Tangan Ibu terus menggenggam tasbih Bapak, tapi jari-jarinya bergerak tidak teratur. Seakan bukan untuk berzikir, melainkan seperti sedang menghitung sesuatu. Aku memberanikan diri mendekat. Bu, mau makan dulu? Tidak ada jawaban, hanya detik jam dinding yang terdengar, diikuti suara pelan seperti desahan napas yang entah berasal dari mana. Kupikir itu angin dari jendela, tapi saat kulihat kembali, jendela sudah ditutup rapat. Ibu mengangkat kepalanya perlahan. Gerakannya tidak seperti orang kelelahan, tetapi seperti seseorang yang baru mendengar namanya dipanggil dari arah belakang tubuhnya. "Ada apa, Bu?" tanyaku hati-hati. Ibu tidak menjawabku. Pandangannya bergerak ke arah kiri, ke sudut ruang yang gelap. Rasanya seperti ada seseorang berdiri di sana, tetapi penglihatanku tidak menangkap siapapun. Dina muncul di sampingku, memegang tanganku erat. "Mas," dia nengok ke siapa. Aku menggeleng lemah. Entahlah. Ibu tiba-tiba bangkit. Gerakannya cepat, membuat Dina tersentak. Tasbih Bapak terjatuh ke lantai dan butirannya memantul kecil. Ibu melangkah ke arah jendela depan, menempelkan telinganya pada kaca seakan mendengar percakapan dari luar. Aku mengikuti. "Bu," panggilku lagi. Ibu memejamkan mata sebentar. Seseorang bicara. Aku menelan ludah. "Siapa?" Ibu menggeleng lambat. "Tidak tahu." Suaranya jauh, tapi seperti mengenal Ibu. Dina mundur beberapa langkah. "Apa Bapak?" Ibu justru tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum sedih atau lega. Lebih seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Ia kemudian membuka pintu rumah, membuat angin malam masuk dan membuat tirai bergerak. "Bu, jangan keluar," kataku cepat. Namun Ibu tidak mendengarkan. Ia menapaki halaman rumah dengan langkah tenang. Aku menyusulnya, menahan napas ketika kegelapan malam seperti menutup kami. "Ada apa di luar, Bu?" Ibu berdiri menghadap pohon mangga tua di halaman. Pohon itu sudah ada sejak Bapak kecil, katanya dulu sering dipakai tempat bermain. Tapi malam itu, pohon itu tampak lain. Daunnya tidak bergerak walau angin malam bertiup cukup kencang. Seolah pohon itu sedang menahan napas. Ibu dengar langkah, ucapnya pelan. "Langkah siapa?" Ibu tidak menatapku. "Seseorang yang dulu sering lewat sini." Aku menelan ludah. Kalimat itu terasa seperti teka-teki yang tidak ingin kucari jawabannya. Keesokan paginya, suasana rumah tetap ganjil. Ibu terlihat sibuk mondar-mandir dari dapur ke kamar Bapak, membuka laci, menutupnya kembali, lalu membukanya lagi. Padahal, semasa hidup Bapak, Ibu tidak pernah menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Aku memperhatikannya dari pintu. "Bu, Ibu cari apa?" Ibu mengabaikanku. Ia meraba-raba bagian belakang lemari kayu, seakan ada sesuatu yang disembunyikan Bapak di sana. "Bu, ini sudah pagi. Ibu sarapan dulu." Ia berhenti, menoleh kepadaku, tapi tatapannya seperti menembus tubuhku. "Bapak menyimpan sesuatu. Kamu tahu?" Aku menggeleng. "Enggak, Bu." Ibu tampak tidak puas dengan jawabanku.
Ia kembali mengobrak-abrik isi lemari. Dina muncul di belakangku. "Mas, ibu kenapa sih dari tadi kayak nyari sesuatu?" "Enggak tahu," gumamku. "Tapi sepertinya penting." Setelah beberapa menit, ibu berhenti. Ia duduk di tepi ranjang bapak. Tangannya memegang sebuah buku kecil lusuh, buku doa milik bapak. Tapi ekspresi ibu tidak menunjukkan ketenangan. Ia membuka buku itu dengan cepat, membolak-balik halaman seperti mencari tulisan tertentu. "Ada yang hilang?" gumam ibu. "Ada yang diambil." "Diambil siapa?" Dina bertanya dengan suara pelan. Ibu menutup buku itu. "Orang yang datang semalam." Aku merinding. "Bu, itu cuma mimpi." Ibu memandangku lama. "Mas, kamu pikir ibu bohong?" Aku tidak bisa menjawab, karena aku tahu ibu tidak sedang bercanda. Malam berikutnya, ketika aku berpikir keadaan akan membaik, justru terjadi kejadian yang membuat tubuhku kaku. Sekitar pukul 10 malam, aku hendak ke kamar mandi. Lampu lorong redup, dan saat aku melewati kamar ibu, ku dengar ada suara bisik-bisik samar. Aku pikir ibu sedang mengaji. Tapi ketika ku dekatkan telingaku, suara itu bukan suara ibu. Suara itu terlalu jauh, seperti berasal dari dalam lemari. Aku membuka pintu pelan, dan di sana, ibu duduk di lantai, memeluk lutut, menghadap lemari yang terbuka sedikit. Matanya tidak berkedip. "Bu," panggilku. Ibu tidak bergerak. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Suara seperti laki-laki dewasa yang bicara pelan, namun nadanya datar, tanpa emosi. Tapi kata-katanya jelas. "Buka, aku di sini." Aku hampir menjatuhkan gayung yang kubawa. "Bu, jangan buka," kataku cepat. Namun ibu mengangkat tangannya perlahan, seakan hendak mendorong pintu lemari lebih lebar. Aku memegang bahunya dan menariknya mundur. Baru saat itu ibu tersadar. Ia menatapku dengan napas sedikit tersengal. "Mas, ada yang manggil ibu barusan." Aku menggenggam lengannya. "Bu, itu cuma bayangan ibu." Ibu menggeleng cepat. "Tidak," suaranya jelas. "Dan dia bilang Bapak." Ibu terdiam. Aku menunggu, menelan ludah. Dia bilang, "Bapak tidak pergi sendirian." Tengah malam, aku tidak bisa tidur. Setiap sudut rumah seperti mengeluarkan bunyi, ketukan halus dari tembok, suara langkah yang tidak pernah sampai ke ujung lorong, dan sesekali angin seperti berputar tanpa arah. Dina merayap mendekat. "Mas, aku mimpi buruk. Boleh tidur dekat Mas?" Aku mengangguk. Ketika dia baru saja berbaring, ibu keluar dari kamar tanpa suara. Tubuhnya menghadap ruangan gelap di ujung lorong. Ia seperti melihat sesuatu di sana. "Ibu," panggilku. Ibu menoleh perlahan. Wajahnya terlihat seperti orang yang baru pulang dari tempat jauh. Lalu ia berkata, pelan, tapi jelas, "Kalian harus mulai siap." Dia belum selesai. Aku ingin bertanya siapa dia. Tapi sesuatu di mata ibu membuatku menahan diri. Lalu, lampu lorong berkedip sekali. Dan dalam kilatan itu, aku melihatnya. Bayangan tinggi, memanjang, berdiri tepat di belakang ibu, seperti menempel. Dan hilang ketika lampu kembali stabil. Aku terdiam. Dina menutup mulutnya. Ibu memandang kami berdua. "Kalian lihat, kan? Sejak malam itu, malam ketika aku melihat bayangan tinggi berada tepat di belakang tubuh ibu, rumah ini seperti berubah sendirinya. Bukan hanya karena ibu menjadi pendiam dan sulit diajak bicara, tapi karena suasana di dalam rumah terasa dipenuhi gerakan-gerakan kecil yang tidak memiliki sumber. Mula-mula muncul dari hal sepele, seperti suara pintu kamar yang membuka sedikit, padahal angin tidak sedang bertiup. Atau bunyi ketukan pelan dari arah lemari kain di kamar Dina saat tengah malam. Kadang suara langkah terdengar dari ruang tengah, tapi setiap kali aku cek, tidak ada siapa-siapa. Awalnya aku mencoba menyalahkan pikiranku sendiri. Trauma setelah kehilangan bapak mungkin masih membuat kami sensitif. Tapi semakin hari, gangguan itu semakin nyata, terlalu nyata untuk dianggap ilusi. Pagi itu, seperti biasa aku bangun lebih cepat dari Dina. Ketika keluar kamar, aku melihat ibu duduk sendirian di meja makan. Posisi duduknya kaku, seperti orang yang sudah lama tidak bergerak, wajahnya menunduk, memandangi gelas kosong. "Ibu belum tidur lagi?" tanyaku sambil mendekat. Ibu tidak langsung menjawab.
Ia hanya menggerakkan tangan dan menekan pelipisnya, seakan ada suara kecil yang mengganggu kepalanya. Ada yang bicara lagi semalam, katanya perlahan. Aku berhenti menarik kursi. Bicara apa, Bu? Ibu menggeleng halus, seperti orang yang memanggil dari jauh. Tapi suaranya tidak jelas. Kadang seperti suara bapak, kadang seperti suara orang lain. Aku bisa merasakan Dina berdiri di belakangku. Dia pasti mendengar semuanya. Bu, itu mungkin hanya perasaan. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ibu menoleh ke arahku dengan cepat. Bukan tatapan marah, bukan pula sedih. Tatapan itu lebih seperti seseorang yang merasa tidak dipercayai, padahal ia tahu apa yang ia alami benar-benar terjadi. Ibu tidak mungkin salah dengar, ucapnya pelan. Mas Andi, jangan anggap ibu mengada-ada. Aku diam. Tidak ada kalimat yang bisa menjamin ibu merasa lebih baik. Yang ada hanya ketakutan bahwa suara-suara itu semakin dekat. Hari itu aku izin tidak bekerja demi menjaga ibu. Tapi ternyata, ada kejadian lain yang membuatku semakin yakin rumah ini bukan lagi rumah seperti dulu. Sekitar jam 2 siang, saat aku sedang membersihkan ruang tengah, terdengar suara seperti sesuatu jatuh di kamar bapak. Aku langsung berdiri tegak. Pintu kamar bapak selalu terkunci. Ibu yang menyimpannya, dan kuncinya selalu ia bawa kemanapun. Aku mendekat perlahan. Dina mengikuti dari belakang. Mas, jangan buka, katanya. Aku cuma cek, kalau ada tikus atau apa. Sebelum aku sempat menempelkan telinga ke pintu, dari dalam kamar terdengar gesekan panjang, seolah ada sesuatu diseret di lantai. Dina langsung menutup mulutnya dengan tangan. Aku mencoba memanggil ibu. Bu, kamar bapak barusan. Ibu sudah berada di ujung lorong. Entah sejak kapan ia berdiri di sana. Ia menatap pintu kamar itu lama sekali, lalu mendekat perlahan. Siapapun yang ada di dalam, gumam ibu lirih, dia bukan datang untuk kita. Kata-kata itu membuat bulu kuduku naik, tapi sekali lagi, tanpa menggunakan kata terlarang, aku hanya bisa menggambarkan bahwa perasaanku berubah tidak enak. Sore harinya, tetangga kami, Bu Wati, datang sambil membawa makanan. Ia melihat ibu dan langsung bertanya, Bu Sri, kok pucat sekali? Belum makan? Iya, ibu hanya menggeleng sambil memasukkan tangan ke balik kerudungnya, seakan mengusap tengkuk. Bu Wati melihatku sebentar dan berbisik di dekat telingaku, suaranya dibuat sepelan mungkin. Rumahmu akhir-akhir ini sering terdengar suara. Ibu-ibu di gang depan pada ngomong. Aku baru mau bertanya lebih jauh, tapi ibu tiba-tiba memanggilku pendek, nadanya cemas. Mas, sini sebentar. Aku menghampiri ibu. Ada apa? Ibu menunjuk jendela dapur. Tadi ada seseorang berdiri di situ. Aku langsung menoleh. Tidak ada siapapun di luar. Jalan kampung lenggang. Hanya daun-daun yang bergerak pelan terkena angin. Tadi siapa, Bu? Ibu tidak tahu. Dia berdiri lama di balik kaca, tapi bagian wajahnya tidak terlihat. Seperti tertutup. Orang kampung sini. Bukan. Ibu memegang lenganku kuat. Bentuknya bukan manusia. Dina yang mendengarkan langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bu, jangan bilang begitu. Aku makin takut, katanya. Ibu mengusap kepala Dina, tapi gerakannya tidak tenang. Maaf, Nak. Ibu cuma tidak tahu harus bilang apa. Gangguan paling besar terjadi malam itu. Sekitar pukul 10:30, aku sudah mengantuk dan ingin tidur di ruang tengah bersama Dina. Ibu bilang ingin menyetrika di kamar belakang. Tidak sampai 5 menit setelah ia masuk, aku mendengar suara seperti seseorang menjatuhkan baskom. Aku berdiri. Masuk dulu, Din. Biar aku cek. Saat mendekati kamar belakang, aku mendengar suara ibu mengerang pelan, seperti menahan sesuatu. Ibu, panggilku. Tidak ada jawaban. Aku mendorong pintu. Ibu berdiri di tengah ruangan, menghadap lemari baju. Tubuhnya sedikit condong ke depan, tangannya kaku di samping tubuh. Matanya menatap ke salah satu sudut lemari. Sudut yang gelap. Aku menelan ludah. Bu, ibu lihat apa? Ibu tidak menjawab, tapi bibirnya bergerak, seakan ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Aku mendekat perlahan. Dina berdiri di belakang dengan tangan gemetar. Bu, ayo keluar. Jangan di sini.
Baru aku mau menyentuh bahunya, ibu tiba-tiba menoleh cepat ke arahku. Gerakannya terlalu tiba-tiba untuk ukuran manusia kelelahan. Ada yang bersembunyi, kata ibu tanpa berkedip. Di belakang lemari, Dina langsung mundur, hampir tersandung kursi. Aku lihat sendiri tadi, dia mengintip dari celah pintu lemari. Matanya hitam sekali, jantungku berdebar. Aku tidak ingin menatap lemari itu, tapi mataku seolah tertarik sendiri. Sebelah kiri pintu lemari terbuka sangat sedikit, sekitar 2 cm. Dari celah itu, gelap pekat terlihat seperti mulut lubang. Aku memberanikan diri menutup pintu lemari itu pelan-pelan. Tidak ada apapun di dalamnya. Hanya pakaian lama dan beberapa barang peninggalan bapak. Ibu tidak bohong, kata ibu pelan. Dia ada di sana barusan. Aku menggandeng tangan ibu. Bu, sudah, kita keluar dulu. Ibu mengangguk. Tapi sebelum kami meninggalkan kamar, ibu sempat bergumam sangat lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dia makin jelas kalau malam. Dan aku tahu dia bukan datang untuk menakut-nakuti. Aku berhenti di pintu. Maksud ibu. Ibu menatapku, mata berkaca-kaca. Dia mencari seseorang. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah sambil mengamati setiap sudut rumah. Banyak hal sudah tidak wajar, tapi aku tidak tahu harus mengadu pada siapa. Dan ketika jam hampir menunjukkan pukul 1, terdengar suara dari arah dapur. Hentakan halus, seperti seseorang mengetuk dengan jari panjang. Aku menoleh perlahan. Pintu dapur bergerak sedikit, sangat sedikit, namun cukup untuk membuatmu tahu bahwa ada sesuatu di baliknya. Dina yang tidur di sampingku langsung terbangun. Mas, suaranya datang lagi. Aku menarik napas dalam. Diniin aja, jangan bangun. Tapi hatiku tahu, apapun yang datang ke rumah ini, tidak akan berhenti begitu saja. Dan itu baru permulaan. Sejak kejadian langkah misterius, suara dari luar jendela Dina, dan ibu yang tiba-tiba berada di tempat berbeda tanpa suara, malam-malam di rumah kami berubah menjadi ketidakpastian. Tidak ada satupun dari kami yang yakin kapan sesuatu akan terjadi lagi. Bahkan ketika rumah terlihat tenang, seperti ada sesuatu yang bersembunyi tepat di balik dinding, menunggu momen untuk muncul. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dina belum keluar kamar. Ibu duduk di meja makan, menatap gelas kosong sambil menggerakkan jarinya di permukaan meja seolah sedang menghitung sesuatu. Aku berjalan perlahan, memastikan tidak mengejutkan siapapun. Ibu sudah makan? Tanyaku hati-hati. Ibu tidak menjawab, ia hanya memiringkan kepala sedikit, seperti sedang mendengarkan suara yang tidak dapat kudengar. Tatapannya tetap ke arah meja. Ibu dengar apa? Desakku pelan. Kali ini ibu menjawab, tapi tidak langsung menatapku. Ada yang berbisik dari kamar bapak. Aku menelan ludah. Kamar bapak kan terkunci, Bu. Ibu mengangguk pelan. Makanya aneh. Tapi suaranya, dekat sekali. Seperti berada di balik pintu. Aku tidak ingin ibu semakin takut. Nanti mas cek. Namun ibu memegang lenganku. Cengkeramannya membuatku terkejut, notru kuat, tapi seperti berusaha menyampaikan sesuatu tanpa kata. Jangan, kalau belum siap, katanya. Apa maksudnya? Siap untuk apa? Pertanyaan itu menggantung di kepalaku sepanjang hari. Baru beberapa jam kemudian Dina keluar kamar. Matanya merah, wajahnya kuyu. Ia menutup pintu kamarnya dengan cepat, seperti takut sesuatu ikut keluar dari dalam. Ada apa? Aku bertanya. Dina menggosok lengannya. Mas, tadi malam aku dengar suara itu lagi. Suara yang kamu dengar sebelumnya. Dina menggeleng cepat. Bukan. Kalau sebelumnya hanya seperti bisikan jauh, yang tadi malam itu, dekat banget. Mas, aku kayak merasa ada yang ngomong tepat di samping telinga. Aku mendekat. Dia ngomong apa? Dina menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Butuh beberapa detik sebelum ia mampu menjawab. Dia bilang, jangan buka pintunya. Aku merasa seluruh tubuhku mendingin. Pintu mana? Dina menunjuk ke arah lorong kecil menuju kamar bapak. Aku menatap lorong itu. Sunyi, tenang, tidak ada tanda-tanda sesuatu. Tapi entah kenapa, seperti ada hawa asing yang membuat bulu kuduku perlahan berdiri. Mas, suara itu kayak tahu aku bangun. Dia ngomongnya pelan,
tapi jelas. Di telinga kiriku. Aku pikir itu ibu, tapi waktu aku buka mata, enggak ada siapa-siapa. Dina memeluk dirinya. Aku menatap pintu kamar bapak dari jauh. Sejak bapak meninggal, aku memang belum berani membuka kamar itu. Tidak ada alasan jelas, hanya perasaan bahwa sesuatu di dalamnya sebaiknya tetap tertutup. Siang harinya, aku memutuskan membersihkan ruang tengah. Harapannya, rumah terasa lebih normal. Dina membantu, meski wajahnya masih diliputi kecemasan. Ibu sesekali lewat, tapi terus-menerus menoleh ke arah lorong kamar bapak. Setiap kali ia melakukan itu, aku bisa melihat ketakutan kecil di sorot matanya. "Ibu kenapa terus lihat ke sana?" tanyaku. Ibu berhenti sebentar. Dia panggil, "Siapa?" Ibu menghela napas panjang. "Laki-laki itu." Suaranya pelan sekali, tapi ibu kenal nadanya. Aku menegang. "Kenal, mirip suara bapak kalian." Aku dan Dina hampir bersamaan memalingkan wajah ke arah lorong. "Suaranya mirip bapak?" tanyaku, berusaha memastikan aku tidak salah dengar. "Iya," jawab ibu tanpa ragu. "Tapi bukan bapak." Ibu tahu bedanya. Yang panggil itu, suaranya seperti meniru. Dina memegang tanganku. Tangannya gemetar. "Mas, kalau suara itu bisa meniru, berarti bisa juga." Dina tidak melanjutkan kalimatnya. "Apa?" Dina menatapku. "Berarti dia tahu suara-suara orang di rumah ini." Seketika suasana terasa lebih menegang. Ibu berjalan menuju kamarnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Sore menjelang malam, aku memutuskan mengumpulkan keberanian. Kalau suara itu memang berasal dari kamar bapak, aku harus memastikan. Aku tidak ingin Dina atau ibu terus dihantui hal yang tidak bisa dijelaskan. Aku berdiri di depan pintu kamar bapak. Dina menunggu di ruang tengah, gelisah. Ibu menggenggam rosario kecil peninggalan nenek, duduk dekat jendela sambil menunduk. Aku menyentuh gagang pintu. Dingin, seperti lama tidak disentuh siapapun. Perlahan, aku putar. Terkunci, sama seperti terakhir kali kulihat. Aku tempelkan telingaku pelan ke pintu, berharap hanya mendengar keheningan. Awalnya memang diam, tapi kemudian, ada sesuatu. Suara pelan, sangat pelan, seperti seseorang sedang menggeser kakinya di lantai. Bukan langkah, tapi seperti seseorang berdiri terlalu dekat dan menggerakkan tubuhnya sedikit, menyebabkan lantai kayu mengeluarkan bunyi halus. Aku mundur spontan. "Mas." Dina memanggil dari ruang tengah. Aku menoleh. "Apa?" Dina berdiri sambil menunjuk ke belakangku, wajahnya pucat seperti kain. "Mas, dari tadi, ada yang berdiri di balik pintu." Aku refleks menatap kembali pintu kamar bapak. Pintu itu tertutup rapat, tenang, tidak ada tanda apapun. Tapi kata-kata Dina membuatku tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu di balik pintu itu sedang memperhatikan. Aku mendekat lagi. Kurang dari satu langkah dari pintu, aku mendengar suara lain, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini seperti bisikan seseorang yang menempel di kayu, samar tapi bernada memanggil. "Buka." Aku terpaku. Bisikan itu muncul lagi, sedikit lebih jelas. "Buka." Dina menutup mulutnya, menahan jeritan. Ibu berdiri dari kursinya, memandang lorong dengan mata yang sulit terbaca. Ia berjalan mendekat tanpa suara, lalu berdiri tepat di sampingku. "Ibu sudah bilang," katanya pelan tanpa menatapku. "Jangan dibuka, kalau belum siap." Aku menoleh ke arah ibu. "Siap untuk apa?" Ibu menatap pintu itu lama, sangat lama, sebelum menjawab. "Untuk melihat sesuatu yang seharusnya ikut terkubur bersama bapak." Malam itu kami tidak tidur. Bukan karena suara-suara atau bayangan aneh. Tapi karena ibu duduk di ruang tengah sepanjang malam, memeluk lututnya, sambil menatap lorong menuju kamar bapak tanpa berkedip. Sementara itu, dari balik pintu kamar yang tertutup rapat itu, bisikan pelan terus mengalir, kadang terdengar seperti namaku, kadang seperti suara bapak, dan kadang, yang paling menakutkan, suara itu terdengar seperti menertawakan kami. Pagi itu, matahari baru naik ketika aku memutuskan meninggalkan rumah sebentar. Ibu tertidur di kamar, Dina menemaninya. Wajah adikku masih pucat setelah kejadian semalam, dan jujur saja, aku pun masih belum sepenuhnya percaya apa yang terjadi. Namun satu hal terus menggangguku.
Siapa suara laki-laki yang ibu dengar? Dan kenapa ibu bilang, dia datang untuk sesuatu yang tertinggal? Ada satu orang yang mungkin tahu soal masa lalu Bapak, Pak Darso, sahabat lama yang sering membantu keluarga kami saat panen. Orangnya sederhana, ramah, tapi dikenal menyimpan banyak cerita yang tidak pernah diucapkan sembarangan. Aku berjalan ke rumahnya yang terletak di pinggir kampung. Rumah itu kecil, temboknya sudah mulai retak, tapi halamannya bersih. Pak Darso sedang memotong batang singkong ketika aku datang. "Pagi, Pak." Ia menoleh, tersenyum sebentar, lalu menaruh golok ke tanah. "Mas Andi, ada apa pagi-pagi begini? Mukamu kok tegang begitu?" tanyanya sambil mengusap keringat dari pelipis. Aku menarik kursi kayu yang ada di dekatnya dan duduk. "Pak, saya mau tanya soal Bapak. Ada hal yang bikin saya dan Dina bingung. Ibu juga terus diganggu sejak Bapak meninggal." Senyum Pak Darso menghilang. Ia duduk di batang kayu di depanku, menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. "Aku sudah ngira kamu bakal datang, Mas." Aku tersentak. "Maksudnya, Pak?" Ia tidak langsung menjawab. Ia berdiri dan membuka pintu rumahnya. "Masuk dulu. Ada hal yang tidak bisa dibicarakan di luar." Di dalam rumah, suasananya temaram. Hanya ada cahaya dari celah-celah dinding papan. Pak Darso duduk di kursi dekat jendela, sementara aku duduk di lantai. "Mas Andi," katanya pelan, "almarhum bapakmu itu orang baik. Tapi bukan berarti dia tidak pernah punya masa lalu yang rumit." Aku langsung menegakkan tubuh. "Sebelum menikah dengan ibumu," lanjutnya, "bapakmu pernah punya hubungan tidak akur dengan saudara jauhnya, namanya Hasan." Aku mengernyit. "Hasan? Saya belum pernah dengar." "Ya, karena bapakmu tidak pernah ingin kalian tahu. Dulu, masanya masih muda, Bapak dan Hasan selalu bersaing. Awalnya soal harta warisan keluarga jauh. Tapi makin lama, mereka saling benci." Pak Darso menatapku lama, sampai akhirnya Hasan belajar sesuatu yang tidak seharusnya dipelajari. Aku merinding. "Belajar apa, Pak?" Pak Darso menyandarkan punggungnya pada kursi. "Ilmu gelap, ilmu yang tidak boleh disentuh manusia. Ilmu yang harusnya terkubur bersama orang-orang terdahulu." Aku menelan ludah, merasa perutku mual. "Dulu," lanjut Pak Darso, "Hasan pernah menyimpan dendam karena bapakmu menolak membantunya dalam urusan keluarga. Ada pertengkaran besar yang membuat mereka tidak bicara bertahun-tahun. Sampai suatu hari, Hasan melakukan sesuatu yang bikin seluruh keluarga geger. Tapi sebelum masalah itu makin besar, Hasan menghilang begitu saja." Aku merapatkan jari-jariku, merasa tangan mulai dingin. "Mas Andi, apa kamu pernah menemukan benda aneh di kamar Bapak?" Aku menggeleng. "Ada beberapa buku lama, dan laci yang selalu dikunci Bapak, sekarang malah hilang kuncinya." Pak Darso menatapku serius. "Jangan dibuka sembarangan. Kalau itu terkait Hasan, bisa jadi itu bukan benda biasa." Aku makin bingung. "Jadi, Pak, apa hubungannya semua ini dengan ibu yang sekarang terus merasa diikuti?" Pak Darso mengusap dagunya. "Kalau benar sosok itu muncul setelah bapakmu pergi, berarti ada sesuatu yang terbuka. Ada panggilan yang tidak selesai di masa lalu." Aku menggenggam celana, mencoba mengerti. "Apa Bapak memanggil sesuatu sebelum meninggal?" Pak Darso menggeleng cepat. "Tidak. Bapakmu justru berusaha menjauh dari semua itu. Tapi aku curiga, ada orang yang ingin membangkitkan kembali dendam lama. Dan sosok yang mengikut ibumu itu mungkin bukan sekadar bayangan." Aku merasakan bulu tengkuk berdiri. "Bukan sekadar bayangan bagaimana, Pak?" Pak Darso menunduk, suaranya pelan, tapi bukan nada serak, hanya kehati-hatian. "Mas, kalau benar sosok itu ada di rumahmu, bisa jadi itu penjaga yang pernah dipelihara Hasan." Aku membeku. "Penjaga? Tapi kenapa mengikuti ibu?" tanyaku keras. Pak Darso menghela napas panjang. "Karena mungkin dia mencari penerus. Atau mencari yang tersisa dari hubungan Hasan dengan keluarga kalian." Aku terkejut. "Hasan punya hubungan apa dengan keluarga kami?" Pak Darso tidak menjawab langsung. "Mas Andi, bapakmu tidak menceritakan semuanya. Tapi sebelum menikahi ibumu, Bapak pernah terlibat dalam peristiwa besar yang melibatkan Hasan. Peristiwa yang membuat keduanya saling menjauh sampai akhir hayat Hasan,
kalau Hasan memang sudah mati. Aku merasakan jantungku berdetak kasar. Maksud Pak, Hasan belum tentu meninggal. Belum ada kabarnya, tidak ada jasad, tidak ada kabar kematian. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Pak Darso mencondongkan tubuh. Dulu, Hasan pernah berkata bahwa kalau dia tidak bisa mencelakai Bapak secara langsung, dia akan mengambil sesuatu yang paling dekat dengan Bapak. Aku merasakan tubuhku dingin. Ibu, tanyaku lirih. Pak Darso mengangguk lambat. Dan jika benar sosok itu penjaga yang pernah dekat dengan Hasan, maka kemungkinan besar dia sedang menagih janji lama. Aku menekan dahiku, napas mulai cepat. Mas Andi, kata Pak Darso lagi, kalau kamu melihat tanda-tanda aneh di rumah, jangan abaikan. Apalagi kalau ibumu mulai mendengar suara laki-laki. Aku terdiam, suara laki-laki dari arah pohon mangga. Perkataan ibu semalam langsung terlintas di kepalaku. Pak, suaraku gemetar, ibu sudah mendengarnya. Pak Darso langsung berdiri. Sejak kapan? Aku menelan ludah. Beberapa hari setelah Bapak meninggal. Wajah Pak Darso langsung berubah cemas. Mas, kita tidak punya banyak waktu. Sosok itu kalau sudah memanggil, berarti dia ingin masuk lebih jauh. Masuk kemana, Pak? Tanyaku panik. Pak Darso menatapku lama. Masuk ke kehidupan keluarga kalian. Dan mungkin, ke tubuh seseorang. Aku mendadak lemas. Pak Darso, apa yang harus saya lakukan? Ia memegang bahuku. Jaga ibumu. Jangan pernah biarkan dia sendirian. Dan jangan pernah biarkan dia menjawab panggilan apapun dari luar rumah. Aku menggigil. Apa itu akan menghentikan sosok itu? Tidak, jawabnya lirih. Tapi itu bisa memperlambatnya. Aku memandang lantai, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum aku pergi, Pak Darso menambahkan. Mas Andi, kalau ada benda aneh atau kotak lama yang kamu temukan di kamar Bapak, beritahu aku. Karena kemungkinan besar, jawabannya ada di situ. Perjalanan pulang terasa panjang. Semakin dekat rumah, semakin kuat perasaan tidak nyaman itu. Seperti ada yang mengawasi dari balik pohon, dari balik jendela, dari balik pintu. Saat aku membuka pintu depan, Dina berlari menghampiri. Mas, ibu manggil-manggil Bapak dari dalam kamar. Aku membeku. Suara Dina terdengar jelas panik. Dia manggil dengan suara pelan, Mas, tapi nadanya aneh. Kayak ibu beneran percaya Bapak masih ada di dalam kamar itu. Jantungku berdegup sangat kencang. Dina, ibu sekarang di mana? Dina menunjuk kamar. Aku berjalan menuju kamar itu pelan-pelan. Di dalam, ibu duduk di lantai, menghadap kasur, sambil memanggil nama Bapak berulang kali. Tapi ada satu hal yang membuat kakiku hampir lemas. Di sebelah ibu, di lantai, ada jejak kaki yang basah seolah baru melangkah masuk. Jejak itu mengarah dari pintu, menuju ibu. Dan saat aku mendekat, ibu berhenti memanggil nama Bapak. Ia menoleh ke arahku. Mas, katanya lirih. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Ia mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk lantai di belakang tubuhku. Dia baru saja berdiri di sana. Sejak malam ketika ibu pingsan di belakang rumah, keadaan tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Rumah kami berubah seperti tempat asing yang penuh bisikan. Ada momen-momen kecil yang bikin dada sesak, seperti saat sedang berjalan di lorong dan merasa ada seseorang yang mengikuti, padahal kalau menoleh, tidak ada siapapun. Tapi rasanya jelas, sangat jelas, ada sesuatu yang mengawasi. Sejak itu pula ibu jarang bicara. Ia duduk lama di kursi ruang tengah, menatap pintu belakang yang mengarah ke halaman. Seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang menunggu di luar sana. Kadang, ia bergumam pelan. Bukan seperti orang mengoceh tanpa arah, tapi seperti menjawab seseorang yang berdiri tepat di sampingnya. Yang membuat semuanya semakin tidak masuk akal adalah, setiap kali aku mencoba membujuk ibu untuk istirahat, ia selalu menolak sambil berkata, dia belum pergi. Dan setiap kali aku tanya siapa, dia itu, ibu hanya menggeleng pelan tanpa menjelaskan. Puncaknya terjadi pada malam ketiga setelah kejadian pingsannya. Aku sedang menyalakan kompor untuk membuat air hangat ketika tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari arah kamar ibu. Dina yang sedang duduk di meja makan langsung berdiri panik. Mas, itu ibu, kan? Kayaknya, Din.
Aku mematikan kompor lalu berjalan cepat ke arah lorong, menunggu ibu keluar. Tapi langkahnya berhenti tiba-tiba. Sunyi, tidak ada suara pintu dibuka, tidak ada suara napas, tidak ada suara kain bergerak. Aku mengetuk pintu kamar. Bu, tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Bu, ibu di dalam. Baru beberapa detik kemudian pintunya terbuka perlahan, dan ibu muncul sambil memeluk sesuatu yang terselip di balik baju tidurnya. Aku tidak bisa melihat apa itu, tapi ibu menahannya cukup kuat seolah takut benda itu diambil. Wajahnya tampak pucat, bukan pucat karena sakit, tapi lebih seperti seseorang yang tidak tidur selama berhari-hari. Ibu nyari apa di kamar? Tanyaku hati-hati. Ibu menatap lurus melewatiku, bukan ke mataku. Aku harus menyiapkan tempat untuk dia. Siapa? Tanyaku lagi. Ibu mengusap lehernya. Yang datang malam itu. Dina muncul dari belakangku. Mas, ibu bicara sama siapa sih? Tentu saja tidak ada jawaban. Ibu berjalan melewati kami, menuju ruang tengah, lalu duduk di posisi yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia menatap ke arah pintu belakang dengan pandangan kosong. Aku membiarkannya duduk sebentar dan berusaha bersikap tenang, tapi ada perasaan tidak enak yang terus menggelayuti. Rasanya seperti rumah ini menyimpan napas dalam-dalam, menunggu sesuatu pecah. Sekitar pukul 11 malam, Dina mendadak berlari dari kamarnya sambil menahan tangis. Mas, di kamar aku ada suara dari lemari. Aku langsung ke kamarnya. Lemari kayu besar milik almarhum bapak sedikit terbuka. Dina bersumpah dia tidak menyentuhnya. Aku membuka perlahan sambil menahan napas. Kosong, tapi ada sesuatu yang janggal. Rak paling bawah tampak bergetar sangat pelan, seperti habis diketuk dari dalam. Tidak ada tikus, tidak ada lubang, tidak ada apapun yang bisa menjelaskan itu. Getarannya terus berlangsung beberapa detik, lalu berhenti begitu saja. Sunyi langsung turun. Dina memeluk lenganku erat-erat. Mas, itu apa? Mas. Aku nggak tahu, Din. Tapi jujur, aku bukan tidak tahu, aku hanya tidak mau jujur pada adikku kalau aku merasa itu bukan hewan atau benda jatuh. Itu suara, seperti seseorang yang ingin keluar. Gangguan tidak berhenti di lemari saja. Sekitar tengah malam, ibu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju pintu belakang. Ia membuka kuncinya tanpa suara, menyingkap tirai, lalu menatap halaman belakang yang gelap. Aku menyusul. Bu, jangan keluar dulu. Dingin. Ibu tidak menoleh, hanya berkata pelan, dia sudah menunggu. Siapa? Ibu tidak menjawab. Ia justru melangkah keluar, tanpa alas kaki. Aku memegang tangannya, tapi ia menghentikan langkahku dengan satu kalimat. Kalau kamu ikut, dia nggak mau muncul. Aku merinding setengah mati. Dina memanggil dari dalam rumah, Mas. Awas. Aku menoleh sebentar. Dina berlari ke arahku. Saat kembali melihat ibu sudah berdiri di dekat pohon mangga tua, jaraknya hampir 10 meter dari kami. Padahal ia tadi baru melangkah 1-2 langkah saja dari pintu. Bu, seruku. Ibu mengangkat tangan, menyuruh kami diam. Lalu ia berbicara ke arah pohon itu. Aku sudah bawa yang kamu cari. Kaki Dina mulai gemetar, tangannya menggenggamku kuat-kuat. Aku tak sanggup bergerak. Ibu seperti bicara dengan seseorang yang berdiri tepat di depan pohon itu, tapi mata ibu fokus ke ruang kosong. Aku nggak bisa simpan lagi, lanjutnya. Kemudian, ibu mengeluarkan benda kecil dari balik bajunya, kotak kayu kecil. Kotak itulah yang tadi ia peluk saat keluar dari kamar. Itulah yang kamu simpan dari kamar bapak, Bu. Tanyaku tanpa sadar. Ibu menoleh sebentar, matanya sayu. Ini bukan punya bapak, ini buat dia. Angin berembus pelan, tapi arah daunnya bergerak tidak wajar, menjulur ke ibu, bukan tertiup menjauh. Tiba-tiba ibu menengadah, lalu berteriak, sudah. Ambil, jangan ikut aku lagi. Dan pada detik itu, kami melihatnya. Bayangan itu, sekilas. Di antara ranting pohon, sesuatu yang jauh lebih tinggi dari manusia muncul seperti kabut yang mengumpul jadi bentuk. Wujudnya tidak utuh, tapi ada kepala panjang dan tubuh ramping yang berdiri membungkuk. Dina berteriak, Mas, tarik ibu. Aku berlari,
Tapi langkahku seperti tidak solid, bukan karena kata terlarang, berat, tapi lebih seperti tanah yang kupijak bergerak halus, seolah menahan. Ibu menoleh ke arah kami, matanya berkaca-kaca. Pergi, sebelum dia ikut kalian. Bayangan itu meluncur ke arah ibu. Cepat, sangat cepat. Aku belum sempat memegang tangannya ketika ibu jatuh tersungkur. Kotak kayu terlepas dari tangannya dan terbuka, isinya berhamburan, rambut, serpihan kain, dan sesuatu seperti tanah hitam. Angin mendadak berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, seolah dunia menahan napas. Lalu, bayangan itu lenyap, menyatu dengan gelapnya halaman belakang. Aku mengangkat ibu yang tak sadarkan diri. Dina menangis sambil memelukku. Malam itu, kami bertiga kembali masuk ke rumah tanpa bicara. Dan untuk pertama kalinya sejak bapak meninggal, aku merasa rumah kami bukan lagi tempat tinggal, tapi tempat perburuan. Rumah kami pada malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Bukan karena angin, bukan karena suara jangkrik yang mengecil, dan bukan pula karena lampu-lampu yang tampak redup seperti biasanya. Yang berbeda adalah ketenangan palsu yang menggantung di udara. Ibu sudah 2 hari berbaring lemah. Tubuhnya seperti habis menempuh perjalanan panjang yang tidak masuk akal. Setiap kali ia membuka mata, pandangannya kosong, lalu meredup lagi. Dokter desa sudah datang, tapi hanya bisa mengatakan bahwa ini kelelahan. Jelas apa yang dialami ibu bukan sekadar itu. Dina duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibu sambil memijat pelan. Bu, bangun ya, jangan tinggalin kita. Tidak ada respons, hanya napas halus dan gerakan kecil pada kelopak mata. Aku berdiri di sisi lainnya, menatap wajah ibu yang pucat. Di belakang kami, pintu kamar dibiarkan terbuka sedikit. Aku sengaja begitu. Kalau sosok itu muncul lagi, aku ingin tahu dari mana ia datang. Namun sejak kejadian malam sebelumnya, ketika makhluk itu seolah memeluk punggung ibu, semua terasa sunyi. Terlalu sunyi, sesuatu seolah menunggu. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan pelan dari depan rumah. Hanya sekali, tok, aku langsung menegang. Dina memandangku cepat, lalu kembali menatap ibu. Apa mas dengar? Aku mengangguk. Iya, kutapaki koridor pelan. Tidak ada angin, tidak ada suara. Hanya ketukan tadi yang menggantung dalam ingatan. Saat pintuku buka, Pak Darso berdiri di luar rumah sambil membawa lampu minyak kecil. Wajahnya terlihat letih, tapi sorot matanya tajam. Mas Andi, kamu buka pintu? Iya. Iya, Pak, ada apa? Tanpa menjawab, ia melangkah masuk. Aku tadi lagi ngerapiin barang di rumah. Tiba-tiba ada bau, ada tanda-tanda yang gak enak. Sesuatu manggil aku ke sini. Aku tidak berani menanyakan, apa. Lebih baik aku mendengarkan saja. Anak-anakmu di mana? Tanya Pak Darso. Dina sama ibu di kamar. Pak Darso mengangguk, lalu berjalan menuju arah kamar ibu. Saat melintasi ruang tengah, ia berhenti mendadak. Ia menunduk, mengamati lantai seperti melihat sesuatu yang tidak kulihat. Ada jejaknya di sini, gumamnya. Aku langsung menelan ludah. Jejak apa, Pak? Pak Darso tidak menjawab. Ia mendekat ke kamar ibu dan memandangi celah pintu yang setengah terbuka. Dina berdiri dengan wajah tegang saat melihatnya datang. Pak Darso menatap ibu lama. Yang ngikutin ibumu belum pergi. Dina mulai menangis. Pak, aku takut. Pak Darso menghampirinya dan menepuk bahunya lembut. Nduk, kamu berani kok selama ini. Tinggal sedikit lagi. Aku tidak tahu apa maksudnya, tinggal sedikit lagi, tapi tubuhku serasa makin kaku menunggu penjelasan. Setelah memeriksa keadaan ibu, Pak Darso menyuruhku ikut ke ruang tengah. Aku harus jujur, Mas, katanya lirih. Yang datang ke rumahmu ini bukan makhluk sembarangan. Ada yang manggil dia. Manggil, maksudnya gimana, Pak? Pak Darso duduk perlahan dan menatapku tajam. Ada seseorang yang dulu pernah punya urusan gelap sama bapakmu. Dia buka jalan, tapi belum ditutup. Giliran yang seharusnya bapakmu selesain, sekarang pindah ke rumah ini. Aku merasa ruangan menyempit. Mas Andi, kamu tahu nama Hasan? Aku terdiam. Itu nama yang pernah disebut bapak saat aku kecil, saudara jauh yang dulu sering datang lalu tiba-tiba menghilang dari hidup keluarga kami. Aku tahu sedikit, jawabku pelan.
Tapi ibu gak pernah cerita banyak. Orang itu punya niat jelek sejak lama, lanjut Pak Darso. Dia sakit hati sama bapakmu. Ada sesuatu yang pernah mereka rebutkan, entah tanah, entah masalah lama. Aku gak tahu pasti. Yang jelas, waktu Hasan makin tenggelam dalam kebiasaan gelapnya, dia coba narik sesuatu buat ngerusak hidup bapakmu. Aku mulai merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Tapi bapakmu ngelawan. Dia simpen barang-barang itu supaya gak dipakai lagi. Barang itu, sekarang ada di rumah ini. Aku langsung ingat kotak kecil yang kutemukan kemarin. Pak, saya tahu barang itu. Mata Pak Darso terbuka lebih lebar. Di mana? Di kamar Bapak. Pak Darso berdiri cepat. Kita harus ambil. Kami masuk ke kamar Bapak yang selama ini jarang kami masuki. Sejak beliau meninggal, kamar ini seperti tempat yang tidak boleh diganggu. Setiap kali aku membuka pintu, ada perasaan seolah seseorang sedang memperhatikan dari dalam. Aku mengambil kotak itu dari bawah ranjang. Ukurannya kecil, tapi berat seakan berisi batu. Ketika Pak Darso membukanya, wajahnya mengeras, tapi ia tetap tenang. Di dalamnya ada potongan rambut yang sudah mengering, tanah kecoklatan, potongan kain kecil, dan seutas benang hitam yang dililit seperti tali. Mas Andi, suara Pak Darso merendah, barang ini bukan buat disimpan. Barang ini harus dikembalikan ke tanah, dan jalannya harus ditutup. Aku menelan ludah. Gimana caranya, Pak? Kamu dan Dina jangan ninggalin ibu. Aku yang bakal siapin semua. Tapi nanti kalian bakal dengar suara-suara yang mungkin bikin kalian takut. Suara-suara. Aku langsung teringat ketukan-ketukan, langkah-langkah, dan bisikan yang Dina dengar setiap malam. Pak Darso menutup kotak itu perlahan. Kita lakukan malam ini. Namun sebelum ritual itu dimulai, sesuatu terjadi. Ibu tiba-tiba tersentak bangun. Nafasnya cepat, tangannya mencengkeram kain selimut. Matanya melihat ke arah langit-langit seakan ada seseorang berdiri di sana. Dina langsung memeluknya. Bu, ibu kenapa? Ibu membuka mulut, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Dia ada di luar. Aku menatap jendela kamar ibu, tapi tidak ada apa-apa. Tiba-tiba, pintu depan bergetar, sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak keras, tapi terasa seperti seseorang mengetuk dengan ritme yang sangat pelan. Seperti orang yang yakin ia sedang mengetuk rumah yang benar. Pak Darso mengangkat tangannya, menyuruh kami diam. Getaran berhenti, lalu suara itu terdengar lagi, dari arah yang berbeda. Kali ini dari belakang rumah. Dina menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ibu kembali berbisik, dia cari sesuatu yang belum diambil. Pak Darso mendekat ke jendela. Mas Andi, katanya tanpa menoleh, kamu siap? Aku mengangguk meski tubuhku gemetar. Ritual pemutusan dimulai di ruang belakang rumah. Pak Darso menaburkan garam di lantai membentuk lingkaran, lalu meletakkan kotak kecil itu di tengah. Aku berdiri di samping beliau, memegang lampu minyak. Dari arah halaman, terdengar langkah perlahan mendekat. Bukan langkah manusia, langkahnya terlalu halus, seperti kaki yang tidak menyentuh tanah. Namun suaranya jelas. Dina berteriak dari kamar, "Mas!" Makhluk itu masuk. Aku ingin berlari, tapi Pak Darso menahan tanganku. "Jangan keluar lingkaran." Suara itu semakin dekat. Bayangan panjang muncul dari arah pintu belakang, merayap di lantai seperti asap tipis. Perlahan-lahan naik, membentuk siluet seseorang yang kurus dan tinggi. Matanya seperti cekungan gelap yang tidak punya dasar. Tubuhnya sedikit membungkuk, dan gerakannya aneh, seperti sedang mengikuti alunan yang tidak terdengar. Ia melangkah ke arah kami. Pak Darso mulai membaca sesuatu dengan suara mantap, dan sosok itu mengeluarkan suara yang tidak bisa dijelaskan. Bukan teriakan, bukan desahan, tapi seperti gabungan banyak suara bisik yang saling bertumpuk. Tiba-tiba ibu menjerit dari kamar. Dina memanggilku panik. "Mas, tolong ibu." Aku melompat keluar dari lingkaran meski Pak Darso memanggilku. Aku tidak peduli. Ibu dan Dina lebih penting. Aku berlari ke kamar. Ibu terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Dina menahan bahunya agar tidak jatuh. Ada yang narik," kata ibu dengan suara bergetar. "Dia mau bawa aku." Aku memeluknya erat.
Tidak ada yang bakal bawa ibu. Tapi saat itu juga, suara langkah kembali terdengar dari arah ruang belakang. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Perlahan, bayangan gelap turun dari plafon, memanjang, dan bentuknya muncul di ambang pintu. Aku berdiri sambil memeluk ibu dan Dina dari belakang. "Apa lagi yang kamu mau?" teriakku. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap kami, tanpa mata, tanpa wajah. Tapi aku tahu ia tahu siapa kami. Lalu, tiba-tiba, ia menghilang. Hilang begitu saja, seperti asap yang disapu angin. Aku menoleh ke ruang belakang. Pak Darso menutup kotak itu dengan cepat. "Sudah," katanya dengan suara tegas. "Dia gak bakal masuk lagi." Ritual selesai setelah hampir 2 jam. Ibu tertidur, Dina kelelahan, dan aku duduk di samping mereka sambil menenangkan diri. Pak Darso keluar rumah untuk mengubur kotak itu jauh di kebun belakang. Aku mengantar Dina dan ibu ke kamar. Ketika Dina sudah tertidur, aku keluar sebentar untuk memastikan rumah aman. Lampu ruang tamu menyala stabil. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Namun saat aku menutup tirai jendela depan, mataku langsung terpaku. Di bawah pohon mangga tua, di tempat ibu sering menatap malam-malam sebelumnya, ada bayangan panjang berdiri diam. Tidak bergerak, tidak mendekat, tidak menghilang. Hanya berdiri, menghadap rumah, seakan menunggu. Dan dari jauh, aku bisa merasakan satu hal yang tidak berani kuucapkan pada siapapun. Ia belum pergi sepenuhnya, ia hanya menunggu waktu berikutnya. Untuk siapa, aku tidak tahu. Tapi malam itu, aku menutup tirai perlahan. Dan kutatap keluarga kecilku di kamar. Aku tahu, pertempuran kami baru dimulai, selesai. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.